Bismillahirrahmanirrahim. Setting wireless pada Mikrotik mode access point. Oke, jadi syarat utamanya adalah teman-teman punya Mikrotik belakangnya harus ada satu. Ya, misalkan 941, 931, 751, 951 gitu ya. Supaya ada wirelessnya, jadi kita bisa praktek yang sekarang ini. Jadi Mikrotik ini kebanyakan sekarang sudah ada wirelessnya ya, jadi bisa digunakan untuk hotspot atau enggak bisa digunakan sebagai access point, terus kemudian sebagai station itu juga bisa. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di menu wireless di sini klik wireless. Teman-teman sebelumnya bisa cek di interface ya. Kalau di interface-nya ada WLAN seperti ini, itu berarti Mikrotiknya mendukung wireless gitu ya. Tapi kalau dari serinya sudah ada satu di belakang, itu pasti ada wirelessnya lah. Seperti itu. Secara default WLAN-nya ini dalam keadaan disable. Jadi teman-teman harus me-enable-nya terlebih dahulu supaya dia tidak gelap seperti ini. Jadi cukup diklik saja terus kemudian dicentang atau di-enable kan. Maka dia sudah aktif. Oke, kita close. Kemudian di bagian wireless di sini teman-teman bisa langsung aja ke sini ya. Terus kemudian klik 2 kali. Nah, di tab general ya oke lah, ini mau diganti namanya juga silahkan, enggak juga ya nggak apa-apa. Kalau misalkan perangkat wireless kita cuma satu ya nggak usah diganti lah, karena satu-satunya ya WLAN ini yang kita pakai. Kita ke tab wireless ini. Di sini adalah pengaturan yang sesungguhnya di sini. Nah, untuk mode access point kita rubah di sini mode access point. Terus kemudian ini kita apply, oke, sudah jadi sebenarnya. Nah, ini sering juga keluar di soal MTSNA. Untuk membuat mode access point minimal itu kita merubah apa? Gitu ya, channel, terus kemudian frekuensi, SSID atau mode gitu ya. Jawabannya simpel aja, mode. Kita cukup mengganti modenya jadi AP bridge seperti ini, kemudian kita apply, misalkan ya, apply, saya oke. Ini sudah jadi, kita bisa buktikan. Saya cek dulu di laptop, akan ada yang namanya Mikrotik. Ini dia sinyal namanya Mikrotik yang barusan kita buat. Oke, kita buka lagi, klik 2 kali. Nah, ini seperti tadi kan, SSID ini kan namanya Mikrotik, yang tadi muncul juga itu kan Mikrotik. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengganti SSID-nya di sini gitu, misalkan kita mau ganti di sini Mikrotik underscore dasar seperti ini, boleh. Ini teman-teman apply, tidak usah di oke, bisa cek di sini. Ya, belum ganti. Kita klik lagi. Nah, sudah ganti Mikrotik dasar. Jadi untuk mengganti SSID atau nama sinyal Mikrotik itu sangat mudah sekali. Cukup diganti di bagian kolom SSID tadi. Oke, untuk selanjutnya di bagian band ya, ini silahkan kalau mau dirubah-rubah. Ini ada sendiri ya, B itu kecepatannya berapa, terus kemudian G itu kecepatannya berapa, itu ada di teori wireless. Terus kemudian lebar channelnya juga ini silahkan teman-teman pilih, tidak dirubah pun nggak masalah, tetap bisa. Terus kemudian di frekuensi ini disiapkan ada 11, jadi silahkan teman-teman mengatur frekuensinya di sini. Ini akan berpengaruh kalau misalkan dalam satu ruangan itu banyak wireless ya, banyak perangkat wireless yang bertebaran gitu ya. Jadi teman-teman harus mencari frekuensi yang pas, yang sesuai supaya tidak tabrakan dan akan menyebabkan interferensi. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di bagian yang lain, karena kita sekarang fokus ke mode access point-nya saja. Terus kemudian ke teman-teman bisa mengatur lebih lanjut di bagian sini ya. Security profile ini default ya. Itu artinya default. Nah, defaultnya wirelessnya Mikrotik itu tidak pakai password. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini tadi di laptop, ini ada tanda apa ya, tanda serunya, itu artinya tanpa password bisa connect. Nanti kita mau apa bikin passwordnya itu di bagian nanti ya, setelah ini ya, video setelah ini.
Selanjutnya coba kita klik ini, teman-teman klik ini advanced mode. Oke, di sini ada radio name. Ini teman-teman bisa ganti supaya wireless kita ini ada namanya. Jadi ketika kita mau menjadikan ini access point dan kemudian nanti ada klien yang ingin menangkap. Nah, kalau namanya seperti ini kan kita nggak tahu. Ya kalau kita praktek satu-satu ya kita bisa langsung tahu ya, oh itu pasti. Nah, tapi kalau misalkan banyak kan kita nggak tahu mana yang saya ingin connect sama dia itu yang mana. Nah, ini silahkan diganti. Misalkan di sini kita kasih nama HP pusat seperti itu. Seperti ini. Ya, udah. Terus kemudian jika ingin mau diganti country ini supaya ikut regulasi di negara kita di Indonesia, kita cari aja Indonesia seperti ini, Indonesia ya. Di Indonesia juga ada banyak ya, cuman kita pilih aja yang biasa seperti ini. Terus di bagian bawah ya, ini kalau saya tarik ke bawah teman-teman bisa lihat di sini ada hide SSID, itu artinya kita menyembunyikan. Ya, kalau kita sembunyikan berarti si klien itu kalau mau connect dengan kita, dia harus mengetik nama sinyal kita secara manual. Misalkan nama kita, sinyal kita itu adalah mikrotik underscore dasar. Huruf besar huruf kecilnya harus sama. Nah, ini harus diketik secara manual. Kita tes ya, kita klik hide SSID-nya, terus kemudian kita apply. Dan kita lihat perubahannya di sini. Nah, dia akan menjadi hidden network. Ini dia. Kalau kita klik, kita mau connect dengan sinyal ini, maka kita disuruh menulis apa nama sinyalnya. Nah, ini bisa dijadikan untuk security di wirelessnya teman-teman nanti. Misalkan mau dibikin point to point supaya tidak ditembak orang gitu ya, misalkan ya. Coba kita sembunyikan namanya. Karena akan mudah sekali ketahuan. Misalkan HP kantor ya. Nah, nanti si klien-klien ini akan tahu, oh itu adalah sinyal dari AP kantor yang ada di sana gitu. Cuman kalau namanya kita sembunyikan kan, jadi si klien ini nggak tahu. Misalkan si klien yang nakal ya, atau enggak yang klien yang ingin usil, ingin nembak jaringannya, itu dia akan nggak tahu gitu ya, akan nggak tahu namanya, akan kesulitan ini sini sebenarnya sinyalnya siapa gitu. Tapi kalau dia sudah tahu namanya, terus walaupun ini disembunyikan ya akhirnya ketahuan juga. Oke, saya rasa itu saja untuk bagian menjadikan mikrotik sebagai access point, karena memang sangat mudah sekali dan simpel sekali. Untuk setting passwordnya dan setting lain-lainnya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga berhasil, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.